Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang tentu sebelum kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita melaksanakan sholat qiyamul lail, kita tutup dengan sholat witir, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah fajar. Itu adalah sebuah kenikmatan yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di saat manusia terlelap tidur, Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antara subuh. Ya, di situ Allah Ta'ala memberikan satu keistimewaan untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah di waktu subuh. Maka mudah-mudahan subuh yang telah kita lalui bersama dengan melaksanakan amal-amal kebajikan itu dan kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, itu akan menambah nilai keagungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah sidang kajian subuh yang dirahmati Allah. Hari ini saya diminta oleh takmir untuk memberikan kajian subuh dan saya memilih kajian tematik yaitu at-tafsirul al-isti'adah. Jadi tafsir mengenai masalah isti'adah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Jadi semua gerak kita itu harus meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi manusia untuk melakukan amal kebajikan. Sehingga dia berupaya dengan sekuat tenaga agar anak cucu Adam ini bermalas-malasan untuk melaksanakan amal ibadah, amal kebaikan. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawud, beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari gangguan syaitan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengetahui al-isti'adah, maka saya mencoba untuk mengupas secara bahasa. Jadi makna lugha al-isti'adah itu dari kalimat ada ya'udu audan wa iyadan wa ma'adan. Artinya berlindung atau mencari perlindungan. Misal dalam sebuah kalimat adu fulanun bi fulanin, adab fulanun bi fulanin. Si fulan itu berlindung dan bergantung kepada si fulan. Artinya maknanya bahwasannya dalam sisi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang makhluk yang bernama manusia itu meminta perlindungan kepada makhluk Allah berupa pepohonan, berlindung kepada makam-makam, ya. Tidak boleh kemudian berlindung kepada keris-keris, ya, itu. Maka kemudian ada ya'udu audan wa iyadan wa ma'adan memiliki makna yaitu si fulan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah itu dalam rangka memperteguh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak bergantung kepada namanya makhluk berupa manusia, lebih-lebih berupa jin dan segala bentuk hal yang terkait dengan makhluk-makhluk Allah. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dari kitab terjemah Al-Mufradat fi Qaribil Quran jilid 2 halaman 821, penulisnya Ar-Raghib Al-Isfahani. Sedangkan kata ista'ada ista'idu itu memiliki makna meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi orang yang meminta itu bagaimana? Sikap orang yang meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ngemis. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta perlindungan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan perlindungannya kepada kita, ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu bentuk permintaan perlindungan hamba Allah yang mukmin itu sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah berzikir waktu pagi dan petang, terutama di waktu subuh dan setelah sholat maghrib. Ini disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada umat manusia yang mukmin ini adalah diantaranya adalah kalau habis sholat subuh seperti ini, jika panjenengan belum meminta perlindungan kepada Allah, segera untuk meminta perlindungan, karena kita tidak tahu nanti siang, nanti sore itu ada suatu kejadian itu akan ditangkal oleh Allah Subhanahu wa taala karena asbab wirid pagi petang yang kita lakukan. Di antaranya adalah kalau habis sholat subuh itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu habis maghrib itu tidak terlepas dari zikir, yaitu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian surah Al-Falaq 3 kali, kemudian membaca surah An-Nas 3 kali, kemudian membaca ayatul kursi 1 kali, kemudian ditutup dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian nanti kalau ada baca-bacaan yang lain, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitin dan seterusnya, itu kita baca di saat kita waktu santai. Dan ingat,
di dalam. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk permintaan perlindungan seorang hamba kepada Allah. Ya, karena kita tidak tahu setelah ini ada kejadian apa yang akan menimpa kita, maka dengan zikir itu Allah Subhanahu wa taala akan membentengi dari segala hal yang akan menimpa pada diri kita dalam hal mara bahaya. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita kenal isti'adzah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Itu nanti kita akan terjemahkan, a'udzu billah, aku berlindung, ya, diawali dengan kalimat dhamir ana, ya. Jadi kalau dhamir itu masuk dalam fi'il mudhari, maka dia berbunyi dari ada ya'udzu menjadi a'udzu, aku berlindung. Kamu berlindung, ta'udzu, kamu berlindung. Na'udzu, kami berlindung. Jadi sim dhamir ini masuk ke dalam fi'il mudhari, dia memiliki makna aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan ar-rajim, yaitu makhluk Allah yang bernama syaitan ini selamanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, dia akan terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna nanti kita akan bahas. Para jamaah sidang kajian salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah tafsir Al-Muyassar, ya, disebutkan di dalam kitab tafsir ini dikatakan syara Allahu taala likulli qari'in lil Qur'anil azimi ayasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanahu wa ta'ala, syara Allah Ta'ala itu mengawali dengan kalimat syara'ah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan, telah memberikan satu ketetapan hukum, ya, likulli qari, bagi orang, tiap-tiap orang yang membaca. Qari itu adalah membaca, ya, seorang yang membaca lil Qur'anil azimi, membaca Al-Qur'an yang agung ini. Apa? Di dalam tafsir ini disebutkan ayasta'idza billah, agar ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terusir, yang terjauhkan dari rahmat Allah, dengan firman-Nya qala subhanahu wa ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini bisa dibuka di dalam Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 98. Jadi ini sudah disyariatkan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi isti'adzah ini memang tidak masuk dalam suratul Fatihah. Ya. Tetapi ini adalah merupakan salah satu syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan kepada semua hambanya yang mukmin agar tidak melupakan mengawali, ya, bukan hanya dalam sisi membaca Al-Quran yang jelas-jelas telah ditetapkan oleh Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, tetapi dalam setiap langkah di dalam kita mengawali melakukan sebuah amal kebaikan, dannya lebih utama untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan terkutuk, ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dicatat
cermati oleh para jamaah itu saya berikan garis bawah asyaitonir rajim. Itu saya coba untuk mengupas makna asyaiton. Makna syaitan ini terjadi perbedaan khilaf di kalangan para ulama, terutama huruf nun yang jatuh pada kalimat asyaiton. Ya. Sebagian para ulama mengatakan nun ini adalah asli, huruf asli. Tetapi sebagian para ulama lugha mengatakan bahwasanya asyaiton, nun yang jatuh dari kalimat asyaiton itu adalah huruf nun tambahan. Ya. Maka asal syaitanu, kalimat asyaiton itu berasal dari kata syata yasyitu, artinya terbakar dengan kemarahan. Jadi dia mengawali kenapa ya yang namanya syaitan itu terusir dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syaitan ini maknanya aja sudah terbakar. Ya, penuh dengan perasaan marah. Ya, terutama bagi mereka-mereka yang melakukan sebuah amal solih, itu setan itu tidak akan pernah henti-hentinya tuh merasa marah, menghalangi umat manusia untuk melakukan kebaikan. Didorong manusia itu nafsunya untuk melakukan kejelekan, keburukan, munkar dan segalanya, karena timbul dari perasaan benci dan marah. Hal ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia berbunyi anjadi Atiyah, anjadi dari kakekku, ya, Atiyah yang bernama Atiyah, ya. Wa ibnu Sa'd Sa'di, kakekku itu bernama Ibnu Sa'ad As-Sa'di. Wa qad kanat lahu suhbah, dan adalah kakekku itu dia itu termasuk dari golongan para sahabat. Jadi hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, innal ghadabah, sesungguhnya marah, perasaan benci, perasaan tidak senang di dalam hal orang-orang ketika melakukan kebaikan, kebajikan, ya, minasyaiton, sesungguhnya itu dari syaitan. Jadi panjenengan itu setiap langkah di dalam melakukan amal kebaikan, akan melakukan amal kebaikan, itu setan itu tidak akan pernah berhenti-hentinya untuk menghalangi panjenengan untuk tidak melakukan amal kebaikan. Ya. Dijadikan manusia itu merasa malas untuk melakukan amal kebaikan. Disusupkannya kepada hati manusia itu perasaan ingin menjauh dari kebaikan. Maka setan itu tugasnya, ya, menghalang-halangi manusia dari perbuatan kebaikan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari nar, api. Ya. Api itu kan panas, Pak Bu. Ya. Jadi kalau orang itu sudah marah, umup sampai ubun-ubun, ngamuk, merasa itu belum marah, tapi keinginan mau marah itu murup, kemarahannya itu sampai ke ubun-ubun. Wah, itu bikin itu, ya, bikin tensi tinggi itu ya dari situ. Ya, saya kemarin mohon maaf sedikit intermisu. Saya kemarin itu dari habis opname, ya,
di Delta Surya. Sudah enak, waktu kontrol direkomendasi jam 4 ya, jam 4 sore untuk hadir kontrol. Hadir saya jam 4 sore, baru dipanggil jam 7 atau setengah 8 malam. Itu tensi saya itu langsung munggah 160. Bukan marah tapi jenuh. Melihat orang datang, mohon maaf ya, mohon maaf ini, saya tidak menyinggung panjenengan yang ada sakit stroke, mohon maaf. Saya itu kalau sudah melihat orang begitu itu langsung naik. Waduh, tadinya itu enak, begitu saya masuk jam setengah 8 itu dipanggil, langsung ditensi, lu 1 swida. Dokter itu sampai kaget. Pak, ini tensinya kok tinggi? Tak jawab apa adanya. Iya dok, saya jenuh. Hanya karena jenuh saja menunggu panggilan, itu langsung tensi naik. Ada perasaan apa ya? Semula kemarin wis kesuwen. Lho ngono itu lho. Ini maka dari situ para jamaah, ini pengalaman yang saya sharekan kepada panjenengan, bahwa syaitan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari api. Wa imma tutfa'an naru bil ma. Maka padamnya api itu dengan air. Makanya saya berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya ngapunten nih, saya ini sharing aja ya, saya sharing. Meskipun kondisi panas tinggi 39 sampai 40, saya alhamdulillah biiznillah tidak meninggalkan wudu. Enggak, wudu dengan air. Dalam situasi seperti itu, AC-nya itu masya Allah nyentrong Pak. Saya cuma hanya ya Allah, dengan asbab wudu saya ingin sembuh. Terus ambil pusing wudu. Padahal panasnya 39-40 Pak. Saya wudu. Seger. Alhamdulillah, enak. Tadinya ndak suka makan biidznillah. Karena rumah sakit imame apa sih ya? Panjenengan lho. Dadakno sarapan ini alhamdulillah dengan izin Allah. Sayur asem. Wih. Langsung saya punya apa namanya tuh, nafsu makan tuh meningkat. Saya mengatakan Allahu Akbar, ini asbab karena wudhu, seger. Makanan itu terlihat di mata itu tadinya tuh males, ono infus Pak, diinfus Pak. Rasanya males ini, setahun karo aku mangan. Ini semua karena sebab apa? Karena sebab kita berupaya ya mendinginkan panas dari jahanam, ya kata Nabi SAW, panas itu adalah merupakan dari jahanam. Itu kemudian kita tawar dengan berwudu, atau kata Nabi disuruh untuk kompres. Apa kata Nabi SAW berikutnya? Fa'idha awdhiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila marah salah seorang di antara kalian, hendaklah dia berwudu. Ya, jadi panjenengan melatih diri untuk mendawamkan wudu, Pak, Bu, J. Apapun aktivitasnya, ya bapak-bapak berangkat ke kantor wudu. Ya, pokoknya intinya dilatih untuk berwudu. Ya, mendawamkan diri kita untuk berwudu. Ini diambil dari kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi karya Mustafa Dib Al-Bughah dan Syekh Muhyiddin Mistu halaman itu ya. Maka syaitan itu sendiri merupakan makhluk yang berasal dari api, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Ar-Rahman, wa khuliqal jana mimma rijmin nar, dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api.
Maka syaitan itu berasal dari api. Ia dianugerahi kelebihan dengan memiliki kekuatan panas dan kebencian yang sangat tercela dan membuatnya tidak mau bersujud kepada Adam. Jadi karena perbuatannya itu malas, benci terhadap Adam, maka setan itu tidak mau sujud kepada Adam. Sebagian para ulama mengatakan bukan sujud dalam artian sujud orang sholat, ya, tetapi sebagian para ulama mufassirin mengatakan memberikan penghormatan kepada Adam. Itu setan tidak mau memberikan penghormatan kepada setan, kepada Adam alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga dia menjadi makhluk Allah yang terusir dari surga sampai hari kiamat. Setan itu tidak akan bakalan masuk kepada surganya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk hizbi, termasuk golongan dari setan. Kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian para ulama, Abu Ubaidah berkata, setan itu merupakan nama. Ya, sebuah nama bagi setiap yang jahat dari kalangan jin, manusia dan hewan, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran surah Al-An'am surah 6 ayat 112. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa syaitan itu adalah nama, ya, bagi mereka yang melakukan perbuatan jahat dari golongan jin, manusia dan hewan. Nah, ini hewan ini termasuk kategori makhluk yang mampu, ya, menjadi perantara syaitan, diantaranya yaitu ular dan diantaranya banyak lagi, ya, itu nanti dalam pembahasan yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwu syayatinan ins wal jinna. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Nah, ini pekerjaannya syaitan itu selalu begitu. Dibuat indah, enak, meninggalkan sholat itu enak, tidak enak, ya, meninggalkan kebaikan itu dienak-enakan oleh setan, ya. Dan senantiasa setan itu berupaya agar anak manusia ini agar terhalang dari berbuat kebajikan. Ini kami ambil dari kitab terjemah Al-Mufradat fi Gharibil Quran jilid 2 halaman 376 penulis Ar-Raghib Al-Isfahani. Lalu kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, apa makna ar-rajim? Kalau setan tadi memiliki makna satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, nama dari sebuah makhluk Allah yang berupa jin, manusia dan hewan yang memiliki sifat jahat, maka ar-rajim itu para jamaah yang dirahmati Allah memiliki makna dari asal kata rojama yarjumu rojman, yang artinya melempari dengan batu. Ya, makanya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu ada namanya apa? Jumratul Aqabah. Wah, dilempari. Itu sebuah simbol makna filosofi makhluk setan itu, ya, dilempari. Nggih, Pak. Ya. Makanya kata rojama yarjumu rojman itu memiliki makna melempari dengan batu. Jadi dilempari dengan batu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mulk, wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat untuk pelempar kepada syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi
Kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan bintang-bintang bukan hanya untuk menghiasi langit para jamaah, itu adalah bahan untuk melempar setan ketika setan itu mencoba mencuri dengar berita di langit. Ketika para setan itu mencoba untuk mencuri dengar berita dari langit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melempari setan itu rujuman syayatin dengan bintang-bintang. Ya. Ini saya hanya berhalusinasi. Isok-isok sing lek misale panjenengan bangun malam ono slorot. Ya, merah itu tidak menutup kemungkinan dilempar setan itu. Ya. Sehingga kita seolah-olah itu meteor lugur. Nah, kita pendekatannya dengan Al-Qur'an. Oh, itu ruju manisyayatin, itu setan dilempar karena dia mencoba mencuri dengar berita dari langit. Ya. Jadi mana syaitanur rajimu adalah setan yang terusir dari kebaikan dan terusir dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tafsir lanjut dari al-isti'adzah di sini, zalika li annal qur'anal karimah hidayatun linnasi wa syifa'un lima fis sudur. Demikian itu karena sesungguhnya Al-Quran yang mulia itu adalah merupakan hidayah, adalah merupakan petunjuk, bimbingan. Jadi kalau orang itu hidupnya itu dekat dengan Al-Quran, maka dia akan mendapat bimbingan, petunjuk dari Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan sesaat pun membaca Al-Quran, Pak, Bu. Ya, supaya hidup kita ini senantiasa dibimbing oleh Allah, gitu loh. Kehidupan kita ini banyak kompleksitas kehidupan, persoalan nggak bisa diselesaikan dengan logika, nggak bisa, Pak, Bu. Penyelesaiannya itu kepada Al-Quran. Supaya apa? Ada inspirasi. Setelah Al-Quran kita baca tuh ting 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 ting, ono ai solusi hidup itu. Nah, itu karena apa? Asbab kita membaca Al-Quran. Maka itu hidayah bagi manusia. Wa syifa'un lima fis sudur, dan termasuk Al-Quran itu sebagai syifa, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada. Apa penyakit yang ada di dalam dada itu? Ya itu tadi, amarah, benci melihat orang senang, ya, senang melihat orang susah, ya, itu adalah termasuk penyakit dada manusia. Maka penawar obatnya itu adalah dengan Al-Quran. Hidup itu enak. Wasyaitanu sababas syururi waddalalat. Dan syaitan itu sebab daripada keburukan dan kesesatan. Ya. Semakin orang itu jauh dari amal kebaikan, semakin tidak gemar untuk melakukan kejelekan, malah senang dipacu oleh syaitan, itu senang untuk melakukan perbuatan buruk dan mungkar. Dan bukan hanya itu, waddalalat, kesesatan. Benci melihat orang membaca Al-Quran, benci mendengar orang mengumandangkan adzan, benci diundang ngaji, itu waddalalat. Ada kalau sudah dari situ, ya, kesesatan itu sudah mulai muncul, maka kemudian itu sudah mulai ada perasaan benci melihat simbol-simbol Islam, terus gak sewenang. Mendengarkan adzan sudah tidak sewenang. Nah, itu sudah pada tingkatan dolalat, kesesatan, karena dicenderungkan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan kesesatan. Fa'amalullahu subhanahu wa ta'ala kulla qari'in lil Qur'ani
ayyahtassana bihi subhanahu minasyaitonir rajimi wa wasawisihi wa hizbihi. Apa kata sang muallif? Ya. Dan syaitan itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada tiap-tiap orang yang membaca Al-Qur'an itu ayatahassona. Ayatahassona itu adalah membentengi, agar membentengi bihi dengan Al-Qur'an itu subhanahu minasyaitonir rajim, ya, membentengi seseorang itu di dalam membaca Al-Qur'an itu ya dengan membaca isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari namanya setan yang dia itu jauh dari rahmat Allah, yang tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah, dan jelas-jelas dia akan menjadi bahan bakarnya neraka. Wa wasawisihi, ya, juga kita berlindung dari bisikan setan yang senantiasa dibisikannya. Apa bisikan-bisikan setan itu? Nah, ini bapak-bapak bisa bisa merasakan ya, ketika merasa malas itu hadir, bisikan-bisikan setan yang menjadikan dia itu orang itu untuk meninggalkan amal-amal soleh. Ya, itu nanti bisa Anda merasakan. Ya. Wa hizbihi, dan golongannya. Wa ajma'ul ulama'i ala anal isti'adata laisat minal Qur'anil Karimi walihada lam naktub fil masahif. Ya. Dan para ulama sepakat bahwasanya isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu laisat minal Qur'ani, bukan daripada bagian Al-Qur'an. Ya, bukan. Walihada lam naktub fil masahif, dan oleh karenanya isti'adzah itu tidak dicantumkan di dalam mushaf Al-Qur'an. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum dilanjutkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Baik. Di dalam garis bawah hidayatun linnas, ini kita mengacu kepada hidayatun linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Ya. Al hidayatu ala nau'ain. Hidayah itu Pak Bu dibagi dua. Ya. Pertama, hidayatun taufiqun wa ya khassatun billahi ta'ala wa minha qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hidayah itu ada dua Pak Bu. Yang pertama hidayah yang namanya taufik. Lah hidayah taufik ini para jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu khusus dari Allah. Prerogatifnya Allah. Ya. Dan ini dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa wa'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Apa ini? Kisah ini. Kisah ini terjadi pada pamannya Nabi SAW bernama Abu Thalib. Coba bayangkan Pak Bu. Abu Thalib ini pamannya Nabi yang begitu sayang kepada Nabi. Dakwah Nabi dihalang-halangi, Abu Thalib ini selalu tampil di depan membela. Para tokoh Quraisy kafir itu datang untuk mau menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib adalah paman Nabi yang begitu cinta kepada Nabi. Dia datang di depan membela Nabi. Nabi kan akhirnya sayang. Gimana apa boten? Kan sayang. Dia beri keinginan Abu Thalib ini masuk Islam.
Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguk Abu Thalib pamannya ini dalam keadaan nazak sakaratul maut. Wah, ini tokoh-tokoh Quraisy ini dari kelompok orang-orang ya, yang berpengaruh di Arab ya, pada waktu itu datang berbondong-bondong menjenguk Abu Thalib yang sudah nazak ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sampingnya itu berharap sangat, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang kalimat ini akan mengantarkan kamu ke dalam surganya Allah. Tapi kemudian tokoh Quraisy yang kafir ini, Abu Jahal dan segalanya ini datang. Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan tega meninggalkan agama nenek moyangmu? Kamu adalah orang yang ditokohkan, yang difigurkan. Bagaimana nanti sepeninggalmu orang-orang yang di belakang hari ini akan mengecap engkau adalah seorang tokoh yang berkhianat kepada agama nenek moyang kita. Lo gitu itu bisikannya apa? Ajakan Nabi itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah kepada pamannya Abu Thalib yang begitu disayangi, yang membela Nabi seumur hidupnya ketika Nabi berdakwah. Lho ngono iku malah ngaboti ajakan dari tokoh Quraisy kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qasas surah 28 ayat 56 yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi sekalipun, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Maka kita tidak boleh merasa sedih ya ketika kita sudah sampaikan dakwah nasihat, entah kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita. Jangan merasa sedih ketika dakwah kita ditolak. Karena kita tidak ada kemampuan untuk memberikan hidayah, itu hak prerogatifnya Allah. Itu hidayah taufik. Terakhir, hidayah yang kedua ya, yaitu hidayatun dalalatun wa irsyadun wa hiya lil anbiya'i wa atsba'ihim minal ulama'i wa du'ati wa minha qauluhu ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri ma'al kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hidayah yang kedua memiliki makna, kalau hidayah pertama namanya hidayah taufik. Hidayah yang kedua memiliki makna hidayah irsyad. Hidayah memberikan apa? Penerangan, bimbingan. Itu adalah dari al-anbiya wa atba'ihim, dan orang-orang yang mengikuti para nabi, minal ulama, dari para ulama, wa du'at, dari para dai. Ada orang yang kemudian dia ingin menjadi orang yang baik, dia datang kepada pengajian, pulang dari pengajian itu mendengarkan ceramah ya, ustadz itu kemudian semangat untuk melaksanakan kebaikan. Itu dinamakan hidayatul irsyadi. Hidayatul irsyadi ya. Ketika panjenengan ya melihat apa namanya itu ya, sebuah fenomena yang di sana ada tausiah yang disampaikan oleh para ulama, kemudian tergugah Anda untuk melakukan, itu dinamakan apa? Hidayatul irsyad. Itu dikuatkan ya untuk melakukan kebaikan itu dari para ulama, para nabi dan pengikutnya, itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Asy-Syura surah 42 ayat 52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya
yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, suratul Fatihah yang di sana ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Nah, petunjuknya itu ada dua itu, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Jadi panjenengan secara tidak langsung dengan mengaji tafsir ini akan mengingat-ingat ketika panjenengan sudah sampai pada surah Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Maka petunjuk yang lurus itu ada dua, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Ngoten nggih? Ya, demikian bisa sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan di hati panjenengan dari ucapan dan tutur kata saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.